Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Hai, kembali lagi di materi pembahasan. Sebelum kita memperdalam lagi materi tentang penulisan ilmiah ini, di sini saya akan memberikan sedikit pengertian apa itu penulisan. Penulisan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa yang akan menjadi isi tulisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penulisan adalah melahirkan pikiran atau perasaan, seperti mengarang dan membuat surat dengan tulisan. Penulis berarti menuangkan isi ide si penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga maksud penulis dapat diketahui banyak orang melalui tulisan yang dituliskan. Kemampuan seseorang dalam menuangkan idenya ke dalam sebuah tulisan sangatlah berbeda, dipengaruhi oleh latar belakang penulis. Dengan demikian, mutu atau kualitas tulisan setiap penulis berbeda pula satu sama lain. Namun, satu hal yang penting, bahwa terkait dengan aktivitas menulis, seseorang penulis mampu memperhatikan kemampuan dan kebutuhan pembacanya. Oke, selanjutnya kita di pengertian penulisan ilmiah. Apa sih penulisan ilmiah itu? Penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika dan dapat diverifikasi kebenaran isinya. Tujuan penulisan ilmiah adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui prosedur ilmiah. Penulisan ilmiah menghasilkan karya tulis ilmiah. Tahapan penulisan ilmiah meliputi pemilihan topik penulisan, penyusunan kerangka penulisan dalam berbagai bentuk, penulisan kalimat ilmiah, penulisan paragraf ilmiah, dan penyusun sistematis suatu karya tulis ilmiah. Banyak para ahli yang mendefinisikan apa itu pengertian dari penulisan ilmiah, yaitu menurut Munawar Syamsuddin, penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmu tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan, pada teratur dan konsisten. Terus, menurut Dr. Toto Djuroto dan Dr. Bambang Supriyadi, karya ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian yang sistematis berdasar pada metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Dan menurut Eko Susilo M., karya ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika, penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Selanjutnya, manfaat penulisan ilmiah. Jadi, di penulisan ilmiah ini ada manfaatnya, yaitu 1. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 2. Penulis mendapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. 3. Mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. 4. Meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. 5. Penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. 6. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. 7. Penulis dapat melatih mengembangkan kemampuan membaca secara lebih efektif, sebab untuk menulis karya ilmiah harus mencari dulu teori-teorinya. 8. Penulis dapat melatih menggabungkan hasil bacaan mengenai teori-teori tentang penelitian dari berbagai macam sumber. 9. Mengenalkan penulis dalam kegiatan kepustakaan. Dan 10. Melatih penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam pengorganisasian dan juga menyajikan fakta secara jelas serta secara sistematis. Selanjutnya, pengantar etika penelitian. 1. Definisi etika penelitian.
Etika berasal dari bahasa Yunani ethos. Istilah etika bila ditinjau dari aspek etimologis memiliki makna kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Etika mencangkup norma untuk berperilaku, memisahkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Etika membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang dihayati masyarakat. Etika juga membantu kita untuk merumuskan pedoman etis yang lebih kuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis dalam tata kehidupan masyarakat. Dari pengertian-pengertian ini dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan yang membahas manusia terkait dengan perilakunya terhadap manusia lain atau sesama manusia. Di dalam penelitian, etika adalah jaminan agar tidak ada seorang pun yang dirugikan atau memperoleh dampak negatif kegiatan penelitian. Misalnya, pelanggaran terhadap persetujuan publikasi hasil penelitian, kerahasiaan, salah penyajian hasil temuan, besarnya biaya penelitian, dan sebagainya. 2. Prinsip dasar dan kaidah etika penelitian. Peneliti dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian harus memegang teguh sikap ilmiah serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Meskipun intervensi yang dilakukan dalam penelitian tidak memiliki risiko yang dapat merugikan atau membahayakan subjek penelitian, namun peneliti perlu mempertimbangkan aspek sosietika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Secara garis besar, etika penelitian memiliki berbagai macam prinsip, namun terdapat beberapa prinsip utama yang perlu dipahami oleh peneliti, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati privasi, dan kerahasiaan subjek penelitian, keadilan dan inklusivitas, dan memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Prinsip pertama, yaitu peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Prinsip kedua, yaitu setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Prinsip ketiga, yaitu prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan keadilan. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan itu, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperi kemanusiaan dan psikologis serta perasaan yang religius subjek penelitian. 3. Bentuk pelanggaran dalam etika penelitian. 1. Plagiarisme. Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan suatu karangan, pendapat atau karya orang lain dan dijadikan seolah-olah karangan sendiri. Plagiarisme ini dianggap sebagai tindakan pencurian terhadap karya orang lain. 2. Fabrikasi. Fabrikasi adalah proses pembuatan suatu karya tulis dengan menggabungkan satu karya dengan karya lain. Fabrikasi dapat dikatakan menghasilkan suatu karya yang palsu untuk menipu orang lain. 3. Eksploitasi. Eksploitasi adalah pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Misalnya, peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan pribadi, kepentingan pribadi, mencari dan memperoleh pengakuan atas kerja keras pihak lain. 4. Injustice adalah perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang. Selanjutnya, masalah etika dan hukum. Merencanakan, melakukan dan melaporkan penelitian. 1. Etika. Etika dalam penulisan ilmiah. Dalam membuat karya ilmiah, seseorang harus mematuhi etika-etika yang sudah ditetapkan agar menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterima pembacanya. Etika merupakan hal yang sangat penting dalam menulis karya ilmiah. Maka dari itu, pengetahuan terkait etika dalam penulisan karya ilmiah harus dipahami terlebih dahulu oleh penulis sebelum memulai.
Etika penulisan karya ilmiah merupakan standar aturan perilaku seorang penulis yang harus dilakukan dan harus dihindarkan terkait baik atau buruknya. Cara penulisan ilmiah. Tujuan dari adanya etika penulisan karya ilmiah ini yaitu agar penulis dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah disajikan atau ditulisnya, walaupun memiliki hak dan kebebasan untuk bertindak secara mandiri dalam pembuatan karyanya. Selanjutnya, pencarian referensi yang tepat. Referensi adalah sebuah informasi yang dijadikan sebagai rujukan atau acuan untuk mempertegas suatu pernyataan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dalam proses penulisan karya tulis ilmiah, referensi menjadi bagian penting untuk memperlancar penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana mencari referensi karya tulis ilmiah yang relevan dengan apa yang ditulis. Jadi, referensi adalah sebagai sebuah rujukan yang dapat mempertegas pernyataan kaitannya dengan apa yang ditulis. Umumnya, referensi membuat informasi tentang penulis atau pengarang, judul, tahun terbit, penerbit, dan informasi lainnya. Dan ada beberapa cara dalam mencari referensi yang tepat. 1. Pastikan sumber referensinya jelas. 2. Upayakan mencari publikasi yang baru. Dan 3. Jangan lupa mencantumkan sumber. Dari 3 tersebut ada tujuannya, yaitu tujuan dari pencarian referensi tepat adalah 1. Memperkuat teori dan argumentasi. 2. Memberikan informasi kepada pembaca. 3. Menghargai karya orang lain. Dan 4. Menghindari plagiarisme. Itulah pembahasan kita materi pada hari ini yang berjudul penulisan ilmiah. Untuk itu, saya Nini Munmaina pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.